Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Kenapa kalau Ramadan kita ngikutin bulan, kalau sholat kok enggak? Ya memang beda. Kalau sholat ngikutinnya matahari, hitungan matahari dipakai untuk ini hitung waktu sholat, hitungan bulan dipakai hitung hari-hari atau momen-momen. Karena hitungan bulan, maka teman-teman semuanya jangan salah. Sekali lagi saya tekankan, kalau hitungan bulan itu seperti ini sudah malam hari Jumat. Karena sebenarnya, kalau mau ulang tahun itu pakainya Hijriah. Kok begitu Pak Ustadz? Iya, karena Islam ngitung anak kita dewasa apa enggak pun pakainya Hijriah. Jangan lupa nih kita bahas fikih. Coba maksimal orang dihitung mulai balik kalau nggak pernah mimpi basah dari umur berapa? 15 tahun. Buat laki-laki itu mana yang duluan dari dua hal ini? Keluar sperma, entah dengan cara mimpi atau enggak, atau 15 tahun, mana yang duluan? Mimpi keluar gimana? Perempuan 3, tambah lagi haid. Mana yang duluan? Belum 15 tahun Pak Ustadz, tapi udah haid, udah balik berarti. 15 tahun ini 15 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Artinya apa? Kalau anak kita ulang tahun Masehi yang ke-15, dia pasti sudah kelewat. Kita bilang, Dek, sudah dewasa. Mulai sekarang kalau kamu nggak sholat, kamu sendiri yang dosa. Dek, kamu udah dewasa. Secara aturan, ini ngomong secara aturan. Secara aturan, ayah udah nggak wajib lagi ngasih nafkah. Tapi ayah masih baik, nggak apa-apa, tetap tak kasih nafkah, tetap tak kasih sangu, tak kasih uang buat sekolah. Itu atas kebaikan ayah. Kalau anak paham ini, saya yakin anak nggak melunjak. Kenapa kok anak melunjak? Karena ngerasa orang tua masih wajib atas dia. Sampai nikah lah ini. Sampai nikah ngomongnya. Peristiwa pembelahan laut yang akhirnya jadi jalan, orang Bani Israel berserta Nabi Musa lewat, terus Fir'aun tenggelam, itu terjadinya tanggal 10 Muharram atau Asyura. Maka dari itu, wahai para sahabatku, nanti tahun depan kalau ketemu Asyura lagi, puasa, perintah Nabi. Dan biar beda dengan orang Yahudi, tambahin sehari. Maka ada istilah tanggal 9, 10, kalau nggak bisa ya 10-9. Hadis ini menjadi dalil buat kita bahwa bersyukur terus melakukan ibadah itu boleh. Jadi syukur itu nggak harus pakai sujud, itu maksudnya. Senang, alhamdulillah anak saya masuk kerja, sudah saya puasa, boleh nggak apa-apa. Kenapa kok puasa Senin Kamis? Apa jawaban Nabi? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin itu saya dilahirkan. Wa yauma ub'atsu, dan saya diutus oleh Allah juga hari Senin. Dan hari Kamis kenapa puasa? Kata Nabi, saya senang ketika pas amal saya dilaporkan oleh Allah, kan ada laporan mingguan itu. Setiap Kamis itu amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah. Nabi senang ketika amalnya pas dilaporkan dalam keadaan puasa. Mendengar dia mendapatkan salam dari nabinya orang Islam, langsung teriak dia syahadat, langsung meninggal. Ternyata itu kejadiannya pas 10 Muharram. Para ulama menghubung-hubungkan, satu itu kemuliaan 10 Muharram, yang kedua itu kemuliaan dermawan. Orang kalau dermawan itu memang lebih gampang mendapatkan hidayah. Kan kata Nabi, orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Orang bakhil
jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Kan ada tuh yang sebelumnya yang cerita zaman dulu, perempuan yang katanya PSK gara-gara ngasih minum anjing, maaf binatang sekelas itu, cuma dikasih minum doang. Kenapa kok kasih minum anjing? Rasa dermawannya dia, akhirnya dia mendapatkan hidayah, meninggal husnul khotimah. Astaghfirullahaladzim wal walidayni wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ila harkana bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnah bainahum wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan almarhum. Udah Pak ini? Belum. Sebutin masing-masing keluarganya yang telah menolong kita. Semua susun almarhum Haji Samin dan semua susun almarhum Haji Samin dan semua susun almarhum kemudian susun almarhum Haji Samin yakin semua susun almarhum Ustaz Haji Fakih semua susun almarhum Haji Abdul Rasyidin Haji Mutirah semua susun almarhum Haji Samin Haji Samin semua susun almarhum Haji Manit semua susun Haji Rahmat Haji Manit susun almarhum Haji Manit bin Haji dan susun almarhum Haji Minjur semua susun almarhum Muhammad Zainuddin bin Amin Tadi Sastra semua susun almarhumah Siti Kusum binti Raden Habib Wirya Atmaja semua susun almarhum Raden Sutrisno bin Ahmad Kuan semua susun almarhumah Yaya Marusia binti Murja semua susun almarhum Muridan bin Mas Murid semua susun almarhumah Siti Aisyah binti Prawira Dibrata semua susun almarhum Suhermanto bin Sadikin Hadi Suroso semua susun almarhumah Deborah Bangun binti Andreas Bangun semua susun almarhum Abdi bin Raden Sutrisno semua susun almarhumah David Suherman bin Suhermanto semua susun almarhum Fahmi Tauhid Widodo bin Satijo Widodo semua susun almarhum wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bari wa bari susun abaina wa ummahatina wal kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sayyidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لمن أتقوا على أنصارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي كالأصباغ فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ونريهم مساء القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وأخذنا بسبب وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا كفرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم حيث كنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة قوم يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن يعبد الذي كفروا أتخذ من دونه إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عبادي ما يهديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع الذين يقولون وما يدعون الأرض الميتة وهي وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وبذلنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عليه ولا يسكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجوم القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك وليس لكلها وهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا أمرنا ذريتهم بالود مسرور وظلمنا لهم بمثله ما يتقون وإن نشاء نضربكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى
عليم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن شاء الله ويقولون هذا قوم كنتم صادقين ألا ينظرون إلى سيئة واحدة تمرهم وهم يكسبون فلا يستطيعون بطشا ولا بأعمالهم يكذبون وأدخلوا في سورة قالوا يا ولدنا من قبلنا هذا ما وعدنا وصدق الرسول إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تظلم إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور خالدون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلا تهتدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمشيناهم على أعناقهم فما استطاعوا ولا يقدرون ومن تعملون نحن برحمتهم ولا يعقلون وما علمناه سوى إلا إلا ذكر القرآن لينذر من كان يومئذ القول على الكافرين أولم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها خالقون وجعلنا لهم منها ركوبا منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنما يحزنون ما يكذبون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من قبل وإذا هو مبين ولو أنا أسأل سراقا قال ويحيي الذي شاء وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم يسألكم وإذا أنتم منه تؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يأتكم مثلهم بلى وهو على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة إلى حضرة النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى آخر والدين ووالدكم وقرباتكم وقرباتكم وأمواتكم وأموالكم وأموات المسلمين كافة عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة
ويسكنهم الجنة وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصولهم وفورهم بأن الله يتغسهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكسر الظالمين. يا قوي يا متين اكسر الظالمين. يا قوي يا متين اكسر الظالمين. أسأل الله أمور المسلمين شرفهم وشر المنزل. أسأل الله أمور المسلمين شرفهم وشر المنزل. أسأل الله أمور المسلمين شرفهم وشر المنزل. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا بارئ الحمد يا كاشف الغم يا مالك الحمد يغفر ويرحم. يا بارئ الحمد يا كاشف الغم يا مالك الحمد يغفر ويرحم. يا بارئ الحمد يا كاشف الغم يا مالك الحمد يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وأشهد وأكرم ووجه وعظم كلمة الحق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة سيدنا الفقير مقدم.
محمد بن علي بعلوي وصفور وجميع سادة علي بعلوي بأن الله يولد درجته في الجنة وينفعنا درجتهم وأشرهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولد الجنة في الجنة ويرفع ولادهم وشرهم وأنوار في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الأحداث صاحب الراتب ووصلي وفري بأن الله يولد الرجل في الجنة ويقوم بركتهم وشرهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله به ورسوله والحجاج والمشافرين والغزار والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى الأوطانهم سالم غانم في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويعتم لنا ولكم بالحسنى في رزق وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين
التابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وإلى حضرة أولياء الله تعالى في هذا المكان وهذه القرية وهذه المدينة في أي كل مكان ولحضرة المرحوم محمد Zainuddin bin Amin Tari Sastra almarhumah Siti Kulsum binti Raden Habib Wirya Atmaja almarhum Raden Sutrisno bin Ahmad Kuat almarhumah Yaya Marusia binti Muridan almarhum Muridan bin Mas Murid almarhumah Siti Aisyah binti Prawira Tibrata almarhum Suhirmanto bin Sadkin bin Suroso almarhumah Tebura Bangun binti Andreas Bangun almarhum Arti bin Raden Sutrisno almarhum David Suhirman bin Suhirmanto almarhum Fali Tauhid Widodo bin Satijo Widodo wa ila hadrati almarhumin almarhumat dari sahibul bait yang belum disebut namanya ya Allah ila hadrati almarhumin almarhumat kami semua yang hadir di taklim ini pada malam hari ini ila hadrati jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat di masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعنايتك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ من سخطك والنار يا عالم الشر منا لا تهدك شرعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم الشر منا لا تهدك شرعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم الشر منا لا تهدك شرعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الذي فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف فلم تزل بنا والمسلمين يا الذي فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف فلم تزل بنا والمسلمين يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسمك اللهم وتعالى السلام عليكم الحمد لله رب العالمين رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah kemarin libur lebaran Idul Adha. Malam hari ini karena kita belum tentu nanti apakah bisa continue lagi dengan saya karena itu maka saya akan membahas tentang sedikit Dzulhijjah dan menyongsong Muharram. Ya, kita tahu bahwa dalam hal hari atau momen-momen dalam keagamaan kita mengikuti hitungan Hijriyah, yaitu penanggalan dengan hitungan bulan. Berbeda dengan sholat, nah kemarin ada tuh, kenapa kalau Ramadan kita ngikutin bulan, kalau sholat kok enggak? Ya, memang beda. Kalau sholat ngikutinnya matahari, bukan bulan. Matahari sebelum terbit subuh, matahari di atas duhur, matahari udah lengser asar, ya mau tenggelam baru tenggelam sampai utaran maghrib, malam isya, pakainya cuma matahari. Jadi Islam ini adil, dua-duanya sebenarnya dipakai. Hitungan matahari dipakai untuk menghitung waktu sholat, hitungan bulan dipakai menghitung hari-hari atau momen-momen. Contoh, Ramadan pakai hitungan bulan. 2 kali lebaran, Id dan Idul Fitri dan Idul Adha juga pakai hitungan bulan. Nanti yang lain pun sama pakai hitungan bulan semuanya. Nah, karena itu Hijriyah pakainya hitungan bulan. Karena hitungan bulan, maka teman-teman semuanya jangan salah. Sekali lagi saya tekankan, kalau hitungan bulan itu seperti ini sudah malam dari Jumat, udah malam Jumat, mulainya maghrib tadi. Begitu matahari tenggelam, sudah dari hari. Berbeda dengan Masehi, karena hitungan matahari, maka ntar malam baru hari Jumat, setelah lewat jam 12 malam. Buktinya mana Pak Ustaz? Buktinya kalau Ramadan, begitu ditetapkan malam ini Ramadan, Isya, setelah Isya sudah terawih. Nah, jadi hitungnya itu mulai maghrib. Setelah akhir Ramadan, begitu maghrib langsung takbir Idul Fitri. Berarti hitungannya memang mulainya maghrib. Nah, di sini pula kita juga harus ingat atau harus punya penanggalan khusus. Ada nggak di sini yang punya anak apal Hijriyahnya tanggal berapa? Ditanya nggak hafal. Harus hafal. Kenapa? Karena sebenarnya ini kalau mau ulang tahun itu pakainya Hijriyah, bukannya Masehi. Kalau mau ulang tahunan loh ya. Karena ulang tahun itu momen, maka pakainya yang Hijriyah. Kok begitu Pak Ustadz? Iya, karena Islam ngitung anak kita dewasa apa enggak pun pakainya Hijriyah. Jangan lupa kita bahas fikih. Coba maksimal orang dihitung mulai balik kalau nggak pernah mimpi basah dari umur berapa? 12. Ya, bukan. Dia nggak pernah mimpi basah sampai umur 13, 14, 15, 16, 17 nggak pernah mimpi basah. Berarti dia baliknya umur berapa? 12. 16. Jangan ragu, jawab aja. Jawab aja. 15 tahun. Jadi pertanda balik buat laki-laki itu mana yang duluan dari dua hal ini? Keluar sperma, entah dengan cara mimpi atau enggak, atau 15 tahun, mana yang duluan?
Nggak ngimpi. Udah ngaku duluan nggak ngimpi. Belum 15 tahun kalau sudah keluar, maka dia sudah balik. Nggak ngimpi. Belum pernah keluar kok sudah 15 tahun sudah balik. Dari mana yang kedua? Perempuan 3 tambah lagi haid. Mana yang kedua? Belum 15 tahun Pak Ustaz, tapi udah haid, udah balik berarti. Belum pernah haid Pak Ustaz, cuma 15 tahun, ya berarti udah balik. Jadi 15 untuk hitungan tahun itu 15 tahun ini 15 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Saya tanya nih, 1 tahun Masehi sama 1 tahun Hijriyah lamaan mana? Masehi. Artinya apa? Kalau anak kita ulang tahun Masehi yang ke-15, dia pasti sudah kelewat jumlahnya 15 tahun. Maka kenapa sih Pak Ustaz kalau kelewat? Ya, jangan lupa, bocah kalau sudah balik maka dia sudah kena kewajiban-kewajiban agama dan larangan-larangan agama. Artinya apa? Dia nggak sholat dosa, dia nggak puasa dosa, dia melakukan maksiat dosa dan yang lain-lain. Dia sudah kena aturan kalau sudah balik. Disinilah sebagai orang tua, tadi saya tanya, harus ngerti kita. Ulang tahun anak kita itu hijriahnya kapan? Kalau kita punya anak, tandai bukan cuma Masehi, hijriahnya juga ditandai. Kenapa tadi? Terkait dengan kewajiban dan larangan. Kalau sampai 15 tahun dia belum haid atau belum keluar tadi, maka dia otomatis sudah balik. Kita bilang, Dek, sudah dewasa. Mulai sekarang kalau kamu nggak sholat, kamu sendiri yang dosa. Dek, kamu udah dewasa. Secara aturan, ini ngomong secara aturan. Secara aturan, ayah udah nggak wajib lagi ngasih nafkah. Secara aturan, tapi ayah masih baik. Nggak apa-apa, tetap tak kasih nafkah, tetap tak kasih sangu, tak kasih uang buat sekolah. Itu atas kebaikan ayah. Kalau anak paham ini, saya yakin anak gak melunjak. Saya ulangi lagi. Kalau anak paham ini, saya yakin anak gak melunjak. Kenapa kok anak melunjak? Karena ngerasa orang tua masih wajib atas dia. Sampai nikah lah. Sampai nikah ngomongnya. Sampai mati bapaknya. Gak boleh. Kasih pemahaman anak kita. Secara aturan, secara undang-undang agama, orang tua itu wajib ngasih nafkah anak sampai usia balik. Secara undang-undang, secara aturan wajib ya. Jangan dibalik. Berarti kalau udah balik nggak boleh, bukan begitu. Kebalikannya bukan nggak boleh, nggak wajib. Nggak wajib itu bukan berarti nggak boleh. Boleh, bahkan bagus kalau anak belum mampu. Maka anak dikasih pengertian, Dek, kamu sekarang sudah balik. Secara aturan ayah udah nggak wajib lagi ngasih sangu kamu, udah nggak wajib lagi bayarin sekolah kamu. Cuma tenang, nggak usah panik. Bapak masih baik, ayah masih baik. Kamu tetap tak kasih sangu, tetap tak bayarin sekolahnya, tetap bisa makan di rumah. Tapi ingat, ini bukan kewajiban ayah, ini kebaikan ayah. Kalau anak paham ini, saya yakin anak gak lunjak. Bisa jadi malah dia kalau mau minta sangu juga repot, gak enak. Kenapa? Udah bukan kewajiban ayah masih minta mulu. Nah, kenapa kok tadi saya bilang banyak anak-anak yang lunjak? Karena merasa orang tuanya masih wajib atas dia. Kasih tahu. Disinilah pentingnya edukasi dari awal. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas hitungan hijriyah kita hafal. Bulan Masehi sama bulan Hijriyah sama-sama 12. Kalau Masehi saya yakin teman-teman hafal semua orang kajiannya Masehi. Tapi kalau Hijriyah
Apa saya Mas Pian ya? Insya Allah kan. Insya Allah. Pak, tes. Jangan kasihan. Kalau dites masih bisa. Asik. Bapak nih. Belum tentu. Hitungannya dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ruah mah bisa kita. Iya, Jawa itu. Sabar. Ya. Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Am suro. Karena malaikat yang Suro. Suro Safar. Dan saat ini kita ada di akhir tahun, yaitu di bulan ke-12, bulan Dzulhijjah. Nah, kalau ini saya tanya di tahun berapa sekarang? 1444. Iya. Nanti Muharram 1445. Iya. Sedikit kita review zaman dulu. Ketika Nabi masih hidup, Nabi di Mekah itu sekitar 13 tahun. Mekah. Di Madinah sekitar 10 tahun. Ya. Selama di Mekah belum ada perintah-perintah yang lain. Bahkan perintah sholat pun di akhir-akhir. Perintahnya hanya pengakuan saja, yaitu mengakui bahwa Tuhan hanya Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu akhir setelah Ibunda Khadijah wafat, paman Abu Thalib wafat, Nabi diintimidasi sama orang Mekah. Akhirnya Nabi mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan refreshing, healing lah kalau kata kita, karena ditinggal atau sedih berkali-kali, dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikael untuk Isra dan Mi'raj. Disitulah baru ada perintah sholat. Perintah sholat. Nah, itu akhir periode Mekah. Ini yang dipakai oleh katanya, saya bilang katanya loh ya, katanya Az-Zaitun, yang katanya mereka boleh nggak sholat karena kita masih periode Mekah kan begitu. Iya. Ya kan, awal-awal begitu. Ya terserahlah mereka. Tapi enak ya Habib. Enak kan? Enak apanya? Nggak nyambung, nggak dihambar. Lanjut. Iya. Orang hidup nggak sholat itu hambar. Nah, setelah mendapatkan perintah sholat, nggak lama kemudian mendapatkan perintah hijrah ke Madinah karena masih diintimidasi oleh orang-orang Makkah. Di Madinah tahun pertama belum dapat apa-apa. Tahun kedua baru dapat perintah puasa Ramadan. Jadi kalau mau turun Islam, yang pertama itu syahadat dari awal, yang kedua sholat, yang ketiga malah puasa duluan, puasa Ramadan. Di puasa Ramadan itulah awal perintah puasa Ramadan. Di tengah-tengah bulan Ramadan tiba-tiba ada perintah untuk perang Badar. Perang dulu. Bayangin pertama kali melakukan puasa tiba-tiba disuruh perang. Yang mana Badar itu jaraknya, kalau kemarin saya buka di map, antara Madinah ke Badar itu sekitar lebih dari 120 km. Mudah-mudahan bisa cuma kosong. Di Bandung. Nah iya. Bang. Yang jadi masalah bukan jaraknya doang, akan tetapi dalam keadaan puasa yang pertama kali, melakukan puasa pertama kali, yang kedua kendaraan pada saat itu belum banyak, karena dikisahkan dari sekian ratus orang ada 313 orang, kudanya nggak lebih dari 10. Kayaknya unta.
Ontanya pun buat mengangkut barang, sisanya jalan kaki. Atas terik matahari, di bawah panasnya gurun. Nggak kayak kita punya pohon dalam keadaan puasa, bukan untuk rekreasi, untuk perang. Uji keimanan sampai seperti itu. Nanti di akhir Ramadan baru ada perintah zakat fitrah. Dan zakat itu belakangan, puasa dulu baru perintah zakat. Itu tahun kedua setelah Nabi Hijrah. Tahun ketiga masih sama, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya Nabi mau umroh yang gagal itu jadi karena di apa namanya, dicegah oleh orang-orang kafir Mekah. Nggak jadi umroh, nggak jadi haji, balik lagi. Tahun ke-10 baru Nabi bisa berangkat haji. Tahun ke-10 ini Mekah sudah di bawah kekuasaan umat Islam. Udah. Nah, Nabi berangkat haji tahun ke-10, diumumin kalau Nabi haji, akhirnya orang-orang Islam dari segala penjuru ikut pada semuanya. Datang semuanya. Haji bareng dengan Nabi. Inilah haji sekali-kalinya Nabi haji. Setelah itu enggak lagi karena wafat. Dan ini pula yang menjadi syariat atau sandaran para ulama bahwa haji itu wajib seumur hidup cuma sekali. Dalilnya mana? Nabi sendiri malah cuma sekali. Bayangin kalau seandainya haji diwajibin setiap tahun yang mampu seandainya, kayak apa tuh melimpahnya makanya? Kayak ayat. Bukan kayak raya doang, ribetnya juga tuh mereka. Nah, orang katanya sekarang aja ratusan juta antrian ya, ngantri loh ya. Kalau yang di sana mah 3 juta doang. Yang ngantri sebegitu banyak. Malaysia beberapa puluh tahun tuh antriannya. Di Indonesia ada yang sampai 20 tahun lebih. Lanjut, kali per tahun berapa di kita ini? 300.000, 200-an, ya 280 kan? Kan 1/10-nya, 1/100 dari warga ya, kalau nggak salah. Kalau warga kita 270 juta, berarti yang berangkat 270.000 begitu. Ya 1% itu jatahnya. Makanya untuk negara-negara yang non-oil orang Islam sedikit nggak pakai ngantri ya, karena 1%-nya dipakai orang Islam semua. Nah lanjut, ya itu haji terakhirnya Nabi. Satu. Yang kedua, di haji terakhir itu pula banyak sekali kesan-kesan. Yang pertama dikisahkan bahwa yang ikut haji pada saat itu sekitar 124.000. Yang kedua, ketika Nabi khutbah, ini mukjizat. Sekian banyak orang itu dengar semuanya, bahkan yang di rumah bisa dengar. Nggak pakai toa, iya, itu mukjizat. Nah seperti itu biasa, maksudnya banyak. Di tempat kita dulu kata orang-orang tua, di Kudus itu setiap Jumat pagi itu ada ngaji taklim itu sampai jarak sekitar 10 kilo itu masih dengar. Dengan lapang kan? Dengan lapang. Masjid kok nggak pakai toa zaman dulu. Ya toanya toa zaman kuno lah. Kali bukan pakai toa, tapi toanya zaman kuno lah. Iya. Tapi masih ada. Iya. Seperti itu banyak lah. Itu kan sama kayak zaman Umar. Ketika Umar memandu yang perang di Irak itu, beliau memandu dari Madinah. Orang tentara yang di Irak semuanya dengar semuanya. Iya. Pada saat itu di Irak lagi
perang berkecamuk, perang Yarmuk namanya, yang lawan Persia yang ratusan ribu. Perang itu ya, orang Islam kocar kacir karena lawannya Persia, kerajaan besar. Nah, hari Jumat, nah namanya perang, kita tahu ada istilah sholat khauf. Jadi sholatnya sebisanya. Yang di Madinah karena nggak perang, sholat biasa, sholat Jumat. Yang khutbah sang Khalifah Umar. Di tengah-tengah khutbah tiba-tiba Umar teriak, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit, semuanya naik. Kalau dengar khutbah bingung, ini ngapain? Khutbah tiba-tiba teriak-teriak naik ke atas bukit. Gak taunya yang perang di sana dengar semuanya, komando Umar. Akhirnya pada naik ke atas bukit, dari situ strategi ulang lagi, akhirnya menang. Nah begitu sebulan kemudian mereka pulang ke Madinah, cerita mereka, kalau kami hampir kalah, untung kita benar Khalifah Umar teriak-teriak kita suruh naik ke atas bukit. Yang di Madinah ngeh, oh aku pas mati itu pantas kita bingung. Jumatan suruh naik. Iya. Kalau kita udah dua nalar lah, begitu mah biasa. Orang-orang zaman dulu mah biasa begitu. Nah, Nabi sendiri pada saat khutbah Haji Wada itu semua orang dengar. Nah, disinilah satu yang pertama, semua orang Islam yang pernah ketemu Nabi, entah dalam keadaan merem atau melek, yang penting sadar, bukan tidur ya. Kalau tidur namanya mimpi. Sadar, tak merem maksudnya mungkin karena dia buta atau melek karena dia melihat, atau hanya mendengar, yang penting beneran asli bukan mimpi, namanya sahabat. Untuk sahabat Nabi. Sahabat Nabi ketika Nabi wafat banyak, ratusan ribu. Tetapi dikisahkan yang alim, istilahnya kalau zaman sekarang yang jadi kiai lah kira-kira, kiai dari kalangan sahabat nggak lebih dari 70. Berapa persen? Emang seperti dari zaman dulu memang biasa begitu. Iya, ketemu Nabi langsung, tapi nggak bisa jadi orang alim. Sahabat biasa lah. Yang alim kayak Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, begitu lah. Yang alim-alim. Perempuan yang alim, Ibunda Aisyah, gitu. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali yang disampaikan oleh Nabi ketika Haji Wada itu. Di antaranya kenangan yang dikenang oleh para sahabat. Suatu ketika saat itu Nabi ngomong, ya nggak tahu mungkin karena udah ngerasa kali ya. Siapa yang pernah saya sakiti, hari ini saya mau menyerahkan diri untuk dibalas, kata Nabi. Siapa yang pernah saya sakiti, silahkan balas saya sekarang. Beneran ada sahabat maju, saya ya Rasulullah. Sakiti apaan? Pas Nabi lagi bawa apa namanya? Pecut, ya, kena saya. Udah gitu kenanya ke belakang lagi ya. Kena saya mau balas kasih sahabat. Sahabat yang lain gerger gini, bocah soal awal gitu aja nggak balasan gitu. Kalau kita udah ngamuk aja itu, sama Nabi udah nggak apa-apa, silakan balas. Kamu mau mencet saya yang mana? Oh nggak bisa ya Rasulullah, waktu itu saya nggak pakai baju. Mafian kalau punya bos gitu, kamu bos ini orang sama amat ya kamu gitu. Terus gimana? Ya Nabi harus buka baju sama biar rasanya sama kayak saya waktu itu. Begitu Nabi buka baju, dia buka baju langsung dipeluk. Nggak jadi dipecut. Kenapa? Saya pengen kulit saya nempel langsung ke kulit Nabi, biar nanti di akhirat bisa ketemu lagi. Itu namanya ternyata strategi. Makanya jangan sembunyi dulu kan begitu. Sudon mulu tuh biasanya. Dia udah ngakalin mulu. Di antaranya lagi adalah tarak tufikum amro ini. Saya tinggalkan dua hal kepada kalian.
Intamassatum bihima lam tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasulih, Al-Quran dan ya kalau istilah kita hadis. Nah itu tinggalan Nabi. Harus kita pegang dua-duanya. Caranya megang gimana? Ya kita baca, kita amalkan. Kirain dipegang. Ya, kalau mau pegang doang juga nggak apa-apa. Mending nggak diperintah sama sekali. Lanjut. Banyak sekali pesan-pesan Nabi. Di antaranya adalah masalah sholat, masalah zakat, masalah muamalah dengan tetangga. Bahkan sampai sahabat itu sampai pada nyangka jangan-jangan tetangga dapat waris lagi. Karena apa? Nabi itu sampai ingetin tuh, sama tetangga yang baik, sama tetangga yang baik, yang rukun, sama tetangga. Seakan-akan tetangga itu udah harus kayak saudara. Begitu maksudnya para sahabat yang lain. Karena itu teman-teman semuanya. Ini cuma satu, yang bagaimana? Inilah Islam. Inilah Islam. Sampai Nabi kita itu ya Allah mengingatkan kita, memperhatikan kita sampai sedetail itu. Nggak cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita disuruh harmonis, akan tapi sesama manusia kita disuruh harmonis. Sebut aja nih. Sehingga akhirnya turun ayat terakhir yang apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian dan seterusnya. Intinya apa? Haji wada itu adalah haji terakhir Nabi, dan sekali-sekalinya Nabi haji, dan di situ banyak sekali hadis yang didengar oleh para sahabat. Teman-teman semua yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis kalau banyak diriwayatkan dan didengar oleh para sahabat ini namanya bukan hadis sahih, bukan. Namanya hadis mutawatir. Sahih, hasan, dhaif itu kalau yang menceritakan atau yang dengar cuma 2-3 orang atau apa, cuma 1 orang gitu. Kalau yang dengar banyak orang itu udah bukan sahih lagi, namanya mutawatir. Hadis mutawatir ini udah nggak usah diragukan lagi, di atasnya hadis sahih. Kenapa? Nggak mungkin orang sebanyak itu bohong semua. Kalau sahih kan masih diteliti itu, yang bisa disebut sahih harus begini, hasan disebut hasan harus begini, dhaif itu kalau begini. Tapi kalau udah mutawatir udah nggak usah tanya lagi udah. Contoh nih, sekarang ada berapa orang ini? Terus semuanya cerita. Tadi yang ngajar Ustaz Samsul, udah nggak mungkin bohong. Kenapa? Semua yang ngomong begitu masa semua bohong, kan nggak mungkin. Kecuali kalau isinya mungkin nangkepnya lain-lain. Kalau isinya, ya udah lanjut. Nah, artinya apa? Satu, sampai ada hadis lagi, saya tidak khawatir setan akan disembah oleh umatku, kata Nabi. Tapi saya khawatir bahwa setan akan membelokkan amalia umatku. Inilah bedanya kita dengan umat-umat sebelum kita. Kalau umat-umat sebelum kita itu mereka sampai nyembah berhala, nyembah sesuatu yang dijadikan sembahan itu bisa. Tapi kalau kita orang Islam, kalau sudah Islam kayaknya nggak ada deh yang terus berubah dan menyembah berhala, kayaknya nggak ada. Kecuali kalau ada motif lain loh ya. Tapi kalau motif kepercayaan saya nggak yakin. Orang kalau sudah Islam itu udah yakin, udah selesai dalam hal keyakinan. Kalau ada motif lain beda. Nah, selanjutnya nggak lama kemudian haji itu bulan apa ini? Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi tinggal dengan tanggal sama dan hari sama seperti kelahiran beliau. Nabi lahir tanggal 12 waktu hari Senin, sama. Meninggalnya juga tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin juga. Hari Senin meninggal, saat itu yang di dalam rumah keluarga dekat, yang di luar
yang apa itu namanya, yang nungguin yang di luar sahabat-sahabat beliau. Begitu beliau meninggal, ya namanya orang sedih wajar lah. Sampai sahabat Umar itu ngamuk, nggak percaya. Iya, kalau Nabi meninggal, beliau datang, ada apa ini? Nabi meninggal, ngamuk beliau, langsung bawa pedang, ya acung-acungnya. Siapa yang bilang Nabi meninggal? Tak bunuh. Gitu. Saking cintanya kepada Nabi, nggak terima Nabi meninggal. Akhirnya datang sahabat Abu Bakar menerangkan dengan ayatnya, wa ma Muhammadun illa rasul. Terus yang ada imata au kejulan kolam au akobikum itu. Ini ada begini, Muhammad adalah utusan Allah. Dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan saja. Apakah ketika dia meninggal atau bahkan terbunuh, kalian akan kembali ke agama sebelum agama kalian saat ini? Kan begitu. Nah, akhirnya beliau sadar, sahabat Umar ini jatuh pedangnya, bersimpuh nangis. Disinilah mulai awal konflik umat Islam. Awal konflik setelah Nabi gak ada. Konfliknya apa Pak Ustaz? Konfliknya adalah perebutan siapa yang menjadi penerus atau pengkomando masyarakat saat ini. Harus ada pemimpin pengganti. Saat itu, saat Nabi masih ada, semua sepakat dan percaya bahwa Nabi yang memimpin. Tapi begitu Nabi wafat, siapa yang jadi pemimpin? Nabi tidak menunjuk pengganti dalam hal memimpin umat. Nabi hanya menunjuk pengganti dalam hal memimpin sholat. Iya. Nabi nggak cawe-cawe Pak. Iya. Ketika beliau sakit, pernah beliau sampai nggak bisa ngimamin, akhirnya nunjuk sahabat Abu Bakar. Tapi beliau nggak pernah wanti-wanti setelah aku nggak ada nanti yang jadi pemimpin ini, enggak. Nah, disinilah akhirnya para sahabat pada ijtihad sendiri-sendiri. Kata orang pribumi, yaitu sahabat Ansor, kan gitu. Yang paling berhak orang pribumi. Mulai dari kita. Iya, kata pendatang, sahabat Muhajirin, iya, mereka merasa Islam itu kami yang bawa. Ya harus dari kami. Satu kubu Umar, satu kubu siapa namanya? Bukan bin Ubadah, Ubaidah itu satunya lagi. Nah, dua kubu ini sampai hampir perang. Yang Muhajirin ngangkat Umar bin Khattab jadi pemimpin, yang Ansor ngangkat tadi itu ketuanya tuh jadi pemimpin. Nggak bisa ketemu. Akhirnya Abu Bakar dipanggil, pokoknya harus datang. Kalau nggak datang berantem. Akhirnya datang sahabat Abu Bakar. Nah begitu Abu Bakar datang menangin, terus sahabat Umar gimana ini? Udah rapat bahwa alam gimana lah, panjang ceritanya itu. Akhirnya disepakati justru Abu Bakar lah yang harus jadi pimpinan. Dan ternyata pada saat itu mayoritas puas, kecuali yang tadi itu yang diangkat pimpinan oleh Ansor. Beliau akhirnya keluar dari Madinah. Ada nggak kekuasaan? Tetap ada. Berjalanlah itu, dan jangan lupa Nabi wafat hari Senin, dikuburinya hari Rabu. Setelah Abu Bakar kemudian jadi pemimpin, baru ngurusin jenazah Nabi. Disinilah dalil buat kita bahwa nguburin cepat itu bagus, bukan harus. Buktinya mana? Nabi sendiri itu malah wafat Senin, dikuburinya Rabu. Padahal nggak kemana-mana beliau. Semua Nabi itu dikuburkan di tempat beliau meninggal. Nabi meninggal ketika beliau di kamar, maka dikuburkan di situ juga.
Jadi nggak pakai pikul kemana-mana, langsung di kuburan di situ. Makanya sekarang kan roboh yang sekarang itu, yang ada makam Nabi itu makam Nabi dulunya di rumah Nabi. Nah sekarang kita lanjut. Karena makam itu bagus, bukan harus. Tolong teman-teman kalau pas lagi ngawal pemakaman dengan anarkis. Ini kita kurang sah. Iya sampai mukulin mobil kaca segala macam, janganlah. Jangan. Apa untungnya apa? Sesuatu yang bagus, jangan sampai merusak orang lain untuk berbuat dolim. Iya, kalau cepat oke, tapi urusan jangan kan begitu. tengok nanti, oke. Baca tuh. Ambulan nggak usah ngebut-ngebut. Jangan nyuruh dia. Kalau ambulan perasaan ngebut itu tergantung yang kasih jalan deh. Bau broto digebutin bau broto. Ada bau broto pelan-pelan tuh. Tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Lanjut. Nah, di situ mulai ada konflik. Nanti konflik ini berlanjut terus. Jadi konfliknya itu memang perebutan kekuasaan. Awalnya memang di situ. Nanti sampai akhirnya tumbuh pemahaman yang macam-macam itu ya karena terkait dengan kekuasaan. Seperti ada Khawarij, ada apa namanya Syiah dan yang lain sebagainya. Itu kan dari kekuasaan itu antara perebutan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Iya, semuanya itu dari kekuasaan. Maka kita harus lebih detail di situ. Dan yang antik teman-teman semuanya, kalau kita mau menengok situ. Setelah Nabi wafat, sebenarnya konflik antar sahabat itu sering. Contoh dari pertama tadi. Oh, namanya saat beribadah. Nah, apa saya? Saat beribadah. Itu ketuanya Ansor. Ya. Setelah konflik Umar saat beribadah, nanti akan ada konflik lagi, yaitu antara Utsman dan provokator yang mendemo beliau. Ketika Utsman meninggal, nanti pun ada konflik lagi antara Ali dengan Aisyah, Bunda Aisyah. Kurang hebatnya apa itu? Dua tokoh besar. Yang satu istri Nabi, yang satu menantu Nabi. Kalau kita pada saat itu ikut atau hidup di bingung kita, ikut yang mana? Ayo. Dari zaman dulu, Dari zaman dulu biasa. Iya. Dan antiknya memang tetap ada 3 kubu. Satu kubu yang dua ini kubu yang berlawanan, satu kubu yang netral, yang ikut-ikutan. Tetap ada kubu yang ikut-ikutan. Gitu. Sampai nanti akhirnya yang terakhir itu antara Ali dan Muawiyah. Itu kita nggak bisa. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita nggak boleh menyalahkan satu pihak. Kenapa? Dua-duanya sahabat. Udah kita kata para ulama, kita namanya as-sukut aja udah. Kita nggak tahu beliau-beliau ini dengan alasan apa sampai. Bukan cuma berantem biasa, perang sampai bawa pedang, bunuh itu sampai seperti itu. Sama-sama Allahu Akbar. Ya iyalah, udah biasa. Nah kita karena yang kita nilai ini sama-sama sahabat, kita nggak bisa. Kata para ulama jangan komen. Kecuali nanti setelah masa itu, yaitu setelah anaknya Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid ini udah bukan sahabat, tapi anaknya sahabat. Ketika berhadapan dengan Husain atau berhadapan dengan Hasan Husain ini masih sahabat karena beliau masih ngalamin Nabi. Bukan cuma ketemu, bahkan diumat oleh Nabi, kan begitu Hasan Husain ini. Maka beliau ini statusnya sahabat. Maka boleh saat ini kita bilang saya mendukung Hasan atau mendukung nggak masalah. Tapi ketika Muawiyah dengan Ali, Aisyah dengan Ali, kita nggak boleh. Wah yang ini betul itu nggak boleh. Karena sama-sama sahabat. Kenapa begitu? Karena sahabat ini kata Nabi, ashabi kan mujur. Sahabat itu kayak bintang-bintang, masing-masing punya kelebihan. Kita nggak bisa menyalahkan satu dari yang lain, dan kita nggak boleh menghakimi sahabat.
Nah, ini akidah kita, ini masuk ke akidah. Lanjut, udah panjangan cerita tentang Dzulhijjah ke Muharram. Ke Muharram. Nah, begitu pindah ke ya kan Nabi udah wafat tuh. Ganti masa Abu Bakar, nanti banyak ceritanya panjang lagi itu. Begitu masuk Muharram teman-teman semuanya, 1 Muharram udah mulai 1 Muharram biasanya pada melean. Apa yang satu? Ini guys. Cuceris. Hanya Tadi nggak dibuat ya. Iya. Beda. Siapa yang cuci botol? Tadi. Iya deh. Iya jadi botol. Gue nggak tahu. Oh botolnya simpan mulu. Nggak pernah mana. Nah itu jangan buru-buru mistis, enggak. Memang ada dari orang tua zaman dulu itu memang apa-apa itu dibersihkan. Ya minimal setahun sekali lah. Kenapa kok 1 surah biar ingatnya gampangan begitu awal tahun ingatnya yang pertama. Yang kedua ada amalan 1 surah yang saya ingat itu nulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membaca ayat kursi. Ya, ayat kursi itu dibaca lah. Cuma 313 kali itu amalannya. Itu para ulama yang bukan hadis. Hadis ini amalan ulama. Ya, kalau mau melehan silakan batik itu 313 kali ayat kursi 1 surah. Lanjut lagi. Nanti tanggal 10 surah atau 10 Muharram itu namanya Asyura. Asyura itu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu hari ke-10. Iya. Itu yang pertama. Kalau kita dulu, yang pertama sunnah puasa. Sunnah puasa. Kata Nabi waktu itu beliau dari luar Madinah masuk Madinah. Tiba-tiba ketemu orang Yahudi pada puasa. Kalian kenapa kok puasa? Oh, hari ini hari istimewa, kata orang Yahudi. Istimewa gimana? Pada hari inilah Nabi kami, Nabi Musa, dan para umatnya, orang Bani Israel pada saat itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Jadi peristiwa pembelahan laut yang akhirnya jadi jalan, orang Bani Israel beserta Nabi Musa lewat, terus Fir'aun tenggelam, itu terjadinya tanggal 10 Muharram atau Asyura. Karena itulah kami berpuasa sebagai tanda syukur, kata orang Yahudi. Nah, apa jawaban Nabi? Nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kalian orang Yahudi bersyukur atas Musa. Kami orang Islam lebih berhak bersyukur atas Musa daripada kalian. Maka dari itu, wahai para sahabatku, nanti tahun depan kalau ketemu Asyura lagi puasa, berita Nabi. Dan biar beda dengan orang Yahudi, tambahin sehari. Maka ada istilah tanggal 9, 9-10, kalau nggak bisa ya 10-11. Biar beda doang. Nah sekarang orang Yahudinya udah nggak puasa, kita puasa udah beda lah. Udah beda. Kita nggak puasa. Kita nggak puasa juga. Udah beda lah itu lah. Nah, 1. Yang kedua, hadis ini menjadi dalil buat kita bahwa bersyukur terus melakukan ibadah itu boleh. Jadi syukur itu nggak harus pakai sujud. Maksudnya senang, oh alhamdulillah anak saya masuk kerja, sudah saya puasa, boleh nggak apa-apa. Alhamdulillah anak saya ulang tahun, saya sedekah, boleh nggak apa-apa. Undang teman-temannya suruh makan di rumah, begitu. Ya, yang penting titip saya titip. Tolong ajarkan kepada anak-anak kita kalau ulang tahun kasih atau buat mental anak-anak kita ini mental ngasih, jangan mental ngarep. Nah itu jangan. Ya dikasih kado ya syukur, nggak ya nggak apa-apa. Yang penting temanmu panggil semua sini suruh makan. Nah itu mental ngasih. Iya, jangan kayak Mas Biar. Apa Mas? Berarti belum. Enggak. Berarti belum. Iya.
makannya tempe mintanya. Traktiran sesuai kado kata dia. Wah, tahu aja Ustaz. Tahu aja Ustaz. Traktirannya sesuai kado. Kita dong buat ibu. Apa dulu nggak dulu? Pintar ya. Lanjut. Bungkus berarti. Boleh. Termasuk lagi ada lagi kalau masalah ulang tahun ini adalah ketika Nabi puasa Senin Kamis, ditanya oleh para sahabat kenapa kok puasa Senin Kamis, apa jawaban Nabi? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin itu saya dilahirkan. Wa yauma ub'atsu, dan saya diutus oleh Allah juga hari Senin. Dan hari Kamis kenapa puasa? Kata Nabi, saya senang ketika pas amal saya dilaporkan oleh Allah, kan ada laporan mingguan gitu. Setiap Kamis itu amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah. Nabi senang ketika amalnya masih dilaporkan dalam keadaan puasa. Nah yang pertama tadi itu dari dia ulang tahun itu, Nabi bukan ulang tahun, ulang pekan ya. Iya, setiap Senin dia puasa. Kenapa kok puasa Senin? Karena itu hari kelahiran saya, kata Nabi. Maka teman-teman semuanya kalau orang zaman kuno ada istilah weton. Kalau weton itu apa? Kalau Weton itu Hari lahir. bukan. hari lahir kan? Tapi pakai pasaran. Ya. Iya, contoh kita lahirnya Senin Legi seandainya. Setiap Senin Legi sedekah kita. Iya, antar tetangga begitu. Nggak apa-apa itu bagus itu. Bagus. Kliwon. Kliwon. Nah, harinya Malam Jumat lagi ya. Ngeri. Pantesan mukanya beda. ya udah nggak apa-apa setiap Jumat Kliwon sedekah. Enggak Pak Ustaz. Mukanya agak beda dari yang lain. Iya itu di Jakarta nggak ada itu karena pasaran udah hilang di sini. Nggak tahu kalian di mana di sini nggak ada pasarannya ya. Saya masih ada. Masih ada. Masih ada. Oh, masih ada. Orang Alhamdulillah. Jawa mintanya itu. Iya. Pahing. Pahing. Kalau ini cerita lah nggak apa-apa buat motivasi. Kalau saya pribadi tetap anak itu ulang tahun 2 kali. 1 ulang tahun Hijriah, 2 ulang tahun Masehi. Iya, harus ada yang Hijriahnya lah. Biar saya juga ingat. Dan khusus yang Hijriah ini memang istilahnya nggak ada kado-kadoan itu. Iya, udah sedekahan aja udah. Panggil teman-teman, panggil tangga, makan bareng-bareng. Cara apa itu kan? Ulang tahun. Udah, jadi mereka datang baru tahu kalau itu ulang tahun. Besok ulang tahun lagi bingung, mereka ulang tahun 2 kali. Lain yang kemarin Hijriah, yang ini Masehi kan gitu. Gak apa-apa, makanya teman-teman kalau mau itu Hijriahnya jangan lupa. Itu yang penting malahan. Kalau nggak Masehi nggak apa-apa, yang penting Hijriahnya. Lahir kan Hijriahnya bulan. Sama nggak tahu. Dicari, sekarang kan ada tuh HP tuh udah bisa Oh, cek. jadi itu Pak Adi tuh. Wah, Woi, ngeri. Pak Adi. Enggak, ternyata Pak Adi ulang tahun di bulan Juli ini loh. Sedekatnya no. kan bisa tuh, berarti besok dapat yang ini kan sekali ulang tahun kan bisa. Berarti bol dong. Harus. Kan Pak Adi kadonya apa? Apa makanya tergantung dia. Aduh. Pintar nih keren. Betul Pak. Kadonya silaturahmi ke Bulan Juli. Cuma jangan lupa teman-teman semuanya, setiap kita 30 tahun bedanya setahun sama Hijriah. Contoh, kalau kita umur 30 tahun Masehi, Hijriahnya 31. Kenapa? Ya tadi karena beda setahun. Kan per tahunnya kan beda sekitar 11-12 hari. 13. 13 sih kalau saya itu. Nah, 13 hari kan kali 30. Iya, udah setahun sendiri kan. Jadi setiap 30 tahun itu bedanya setahun. Kalau umur kita 60, berarti aslinya 62 Hijriah. Nabi usia 63 itu Hijriah. Iyalah, itu kan Hijriah. Itu kan Hijriah 63. Maka buat kita kalau umur udah 61, udah sama itu udah. Hati-hati. Jangan kepedean masih 2 tahun lagi, sama bilang
Udah hijrahnya udah 63 kita. Masih kasih 2 tahun itu. Per 30 tahun 1 tahun. Per 30 tahun. Iya. 1 tahun dah. Yang pasti per 30 lebih ya 1 tahun itu. Kalau nggak percaya nanti lihat surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ada itu. Cerita tentang orang yang di gua. Di ayat situ kata Allah, mereka tertidur selama 300 atau 309 tahun. Jadi, itu tuh maksudnya 300 tahun hitungan Masehi. 309 hitungan bulan atau hijriah kalau tidak salah. Gitu. Jadi teman-teman semuanya ada beda di situ. Lanjut berapa sih? Oh, bersama 9 saja. Setelah 10. Ya. Teman-teman semua yang Allah Subhanahu wa taala, dan Asyura ini adalah salah satu hari yang baik. Kenapa hari yang baik? Hari kemenangan bagi orang-orang terdahulu. Nggak tahu saya pernah cerita apa belum di sini. Suatu ketika kali ini kali cerita sekarang. Suatu ketika ada seorang syarifah dengan anak-anaknya. Syarifah apa? Turunan. Kalau istilah laki-laki Habib lah. Ya Habib. Syarifah dengan anak-anaknya. Ya, nah, namanya manusia terkadang juga diuji dengan kefakiran. Saking nggak adanya, beliau sampai nggak punya rumah di situ, jalan mampir ke suatu perkampungan karena lapar, nggak punya duit untuk makan. Akhirnya diberanikan dirilah beliau minta orang sini yang tokoh siapa ya, yang ustadz lah kira-kira lah. Ustadznya kampung sini siapa kan begitu. Ditemuilah ustadz tersebut, ternyata ustadz ini lagi sibuk dia. Akhirnya nggak nanggepin, dicuekin aja Syarifah ini. Karena merasa dicuekin, kalau perempuan terhormat minta kedua kali itu malu, nggak mau. Ya udah akhirnya pergi lagi, pindah kampung. Nyari orang Islam yang tokoh di situ nggak ada. Hari sudah terlanjur malam. Akhirnya beliau nih seorang ibu ini dengan anak-anaknya tidur di pos ronda pinggir kampung lah kira-kira kalau orang sekarang itu di situ. Malam-malam saking nggak betahnya anaknya pada nangis karena saking laparnya, si ibu ini keluar ya nak tungguin ya tak cari makanan, cari makan keluar, udah malam semua udah pada tutup, zaman dulu kan nggak ada lampu listrik ya, jadi orang jam isya udah pada tutup lah. Ada satu rumah yang masih terang, ini rumah masih terang kayaknya habis hajatan di rumah ini, karena itu dia datang ke rumah itu, nggak tahunya rumah itu ya namanya orang kalau non muslim terkadang punya simbol ya. Ternyata rumahnya orang Majusi. Majusi itu apa? Penyembah matahari, penyembah api. Penyembah api, Majusi. Dilihat ya, orang Majusi lagi. Maksud saya minta ke orang Majusi ya. Akhirnya dia balik lagi ke pos ronda tadi. Balik lagi sampai pos ronda, lihat anaknya nangis, pada kelaparan. Nggak tega dia, akhirnya balik lagi ke tempat orang Majusi tadi. Mau minta orang Majusi, nggak minta anak nangis. Dia, ya Allah, akhirnya ditahan-tahan dia, akhirnya balik lagi. Yang punya rumah gelalah ngintip. Itu ada orang kok bolak-balik ngapain itu? Jangan-jangan maling. Akhirnya diikutin sampai pinggir kampung ke pos ronda, nggak tahunya ibu-ibu. Sampai pos ronda dia ditangisi nama anak-anaknya, mak gimana udah dapat makan belum? Ya, mak sama bocah-bocah lagi kelaparan kan gitu. Si orang Majusi langsung balik pulang ke rumah, nggak pakai nanya-nanya, ngambil makanan sebanyak-banyaknya sekarung, diangkut sendiri dibawa ke situ, dikasih. Bu, ini saya bawa makanan. Tapi ibu kenapa kok bolak-balik kok nggak mau masuk kenapa? Terus dia cerita, saya ini Syarifah. Saya tahu bapak itu Majusi. Saya tahu anak saya kelaparan. Cuma saya mau minta kok nggak tega, maksud saya Syarifah minta orang non Islam. Makanya saya balik. Sampai sini anak nangis, nggak tega juga saya balik lagi mau minta lagi, nggak jadi lagi bolak-balik tadi. Wah, lah ya udah diterima makanan ini. Ditambahin duit segala macam lah. Udah pulang ya, udah pagi ya jadi. Nah siang-siang sang ustadz yang tetangga kampung tadi datang
ke tempat si bapak ini, Majusi ini. Pak, bapak bener namanya si ini. Oh iya. Ya Allah Pak, saya muter-muter kampung cari nama ini, nggak ada yang kecuali bapak buang. Ya emang yang punya nama ini saya buang di sini. Emang kenapa? Udah boleh nggak saya ngobrol? Boleh masuk sini. Bapak punya kebaikan apa? Bapak kan bukan orang Islam. Iya, mas saya bukan orang Islam, kata dia. Terus bapak punya kebaikan apa? Maksudnya apa? Udah tolong ceritain aja Pak, bapak punya baik apa? Oh, saya punya anak 7, kata si bapak ini. 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak saya yang laki-laki saya nikahkan dengan adiknya yang perempuan. 3-3-nya, jadi 6 orang. Iya. Bukan itu Pak, ada yang lain, kata si Ustaz. Bukan yang itu, yang lain ada enggak? Oh ada, apa anak? Nah kan anak saya kan tinggal 1 tuh, yang sendirian tuh, yang perempuan, yang paling bontot. Itu yang paling cantik. Terus, nah karena udah ada lagi laki-laki kakaknya, ya udah saya nikahin sendiri. Luar biasa. Buat sendiri. Ya, kan gitu. Parah banget. Kata si Ustaz, bukan itu Pak. Ya Allah, itu kok parah itu katanya. Ada nggak yang lain lagi? Oh ada apaan? Ya saya kan kemarin keburu nikah tuh. Kemarin baru terus kemarin. Ya semalam habis pesta kemarin. Semalam saya tuh mau malam pertama, kan gitu. Mau malam pertama. Nggak tahunya di halaman itu ada orang pulang balik. Nggak jadi saya malam pertama. Akhirnya saya ikutin ke orang. Ya terus dia cerita tadi, katanya perempuan, katanya Syarifah, kemudian anaknya pada kelaparan. Ya udah saya anterin makan sebanyak-banyak, saya kasih duit juga. Ya Allah, kata si Ustaz itu kan Syarifah yang kemarin minta ke saya, yang saya nggak peduliin. Oh minta ke bapak. Ya nggak tahu saya, pokoknya katanya begitu kali bapak ini. Emang ada apa sih kali bapak ini? Begini Pak, semalam saya ditegur sama Nabi. Mimpi ketemu Nabi, ditegur sama Nabi. Pertama, yang kedua, Nabi nitip salam ke bapak orang kampung sini yang namanya ini. Kan teman bapak. Ternyata benar bapak ngasih Syarifah itu. Mendengar dia mendapatkan salam dari nabinya orang Islam, langsung teriak dia syahadat, langsung meninggal. Langsung meninggal. Langsung syahadat. Ternyata itu kejadiannya pas 10 Muharram. Para ulama menghubung-hubungkan satu, itu kemuliaan 10 Muharram. Yang kedua, itu kemuliaan dermawan. Orang kalau dermawan itu memang lebih gampang mendapatkan hidayah. Kan kata Nabi, orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Jadi ada amalan kalau kita kepengen yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Apa itu? Dermawan. Yang dipuji Allah, dipuji manusia, bakhil. Dan dibuktikan oleh orang ini, gara-gara dermawan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada tuh yang sebelumnya yang cerita zaman dulu, perempuan yang katanya PSK, gara-gara ngasih minum anjing, apa-apa, binatang sekelas itu, cuma dikasih minum 2. Kenapa kok kasih minum anjing? Rasa dermawannya dia. Akhirnya dia mendapatkan hidayah, meninggal. Husnul khatimah. Husnul khatimah aja udah. Iya. Artinya apa? Ayo udah. Kita rubah. Kita udah tahu sekarang klik apa yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan manusia. Klik apa yang menjadikan kita jauh dari Allah dan manusia. Dan menjadikan dekat kepada hidayah juga. Kalau lebaran yatim, terus terang saya tanya nih sampai waktu kecil ada nggak lebaran yatim Asyura? Nggak ada. Saya tahu juga baru di Jakarta. Sama. Aja kan? Nggak ada. Itu nggak tahu saya itu. Apa hubungannya lebaran yatim dengan Asyura?
Dia nggak tahu, karena itu baru sekarang. Ya saya nggak tahu, saya nggak tahu. Siapa tahu ada cuma saya nggak tahu ya. Iya, cuma sesuatu yang baik. Itu hari baik, itu hari kemenangan. Ya sekalian buat yatim ya bagus lah. Bagus, ya. Dermawan mungkin nanti ke situ kali. Iya. Cuma teman-teman semuanya ada beda antara santunan dengan menanggung. Ini beda. Menanggung. Yang hadis ini terkadang dipakai oleh para ustadz untuk bidadari. Gak apa-apa. Ketika santunan yatim, para ustadz dalilnya ana wa kafirul yatim fil jannah hakadzara begitu. Itu kafirul yatim itu orang yang nanggung, bukan santunan. Santunan kan kadang setahun sekali, sebulan sekali. Beda dengan orang yang nanggung. Sampean punya tadinya ini, Pak Ustadz ya, saya punya yatim 2 Pak Ustadz. Pokoknya sekolahnya dia, jajannya dia, saya tanggung semua. Nah itu yang wakafil yatim yang itu. Gitu. Kalau santunan mah bukan wakafil yatim, itu orang sedekah aja lah itu. Ya cuma bagus, jangan dilarang. Udah bagus juga bagus, jangan dilarang. Cuma beda sama wakafil yatim itu beda. Kafil yatim sekali lagi, kafil yatim itu orang yang nanggung. Nah ini tidak apa-apa, ingat sekali ada tambah waktu dikit lah. Ya. Di beberapa tempat saya selalu protes dengan keluarga almarhum suami. Maksudnya protes gimana Pak Ustadz? Begini, banyak sekali yatim yang ketika suaminya sudah, bapaknya sudah meninggal ini, keluarga suami hilang. Akhirnya yatim ini dirawat oleh emaknya, banting tulang siang malam buat anak-anak ini. Padahal yatim ini sampai kapanpun bin bapaknya. Bin walinya. Yang mana bapaknya ini bin mbahnya lagi. Yang akhirnya tetap nyambungnya kan ke keluarga lagi. Wali lagi. Iya, keluarga lagi. Karena itu teman-teman semuanya kalau sini ada yang keluarga punya yatim, dan kita keluarga laki-laki jangan hilang, ambil yatim kalau perlu. Tanya emaknya. Oh di sini dah, jangan keluarga. Jangan. Bukan keluarga samperin itu sebelahnya. Cuma berpanjang. Nah, bahkan saya iya, kalau bisa tanya emaknya, gimana kamu? Ya ini anak ikut kita, ikut mbak atau Pak D, Pak Le, atau tetap kamu yang megang mbak? Turun lanang berarti? Turun lanang berarti kan? Walinya lanang berarti kan? Iya. Ini kan keluarga kita masih. Seandainya emaknya itu ipar kita seandainya. Binnya kan bin bapaknya, bin bapak kita juga. Kalau kita Pak Le-nya. Iya. Maka harus kita jangan ngilang di sini. Hadir, tapi jangan dekat lah, bahaya juga. Iya, buat anaknya hadir buat anaknya ini. Jangan lupa ketika Nabi yatim, nah siapa yang merumat? Mbahnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, Abu Thalib keluarga ayah, bukan keluarga ibu. Iya. Di Indonesia sekarang ketika ada yatim yang bapak belur keluarga ibu. Ini sering saya protes ini. Jangan hilang, jangan kualat kita. Itu keluarga kita itu yatim itu. Sampai kapanpun bininya nyambungnya sama kita. Iya, maka kita harus terlibat di situ. Ya kalau nggak ngumpul sama kita ya paling nggak ya ngomong ke emaknya lah, mak, mbak, kalau masalah sekolah aku yang nanggung ya, kan enak. Oh ini rekamannya ada hilang. Tinggal kita kasih as gitu. Setelah nggak yatim yatimin. Jangan dah kalau itu terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la
min majlisina hadza dzamban illa ghafartah ya Allah. Tinggalkan kami dari majelis kami dalam keadaan dosa kecuali yang Kau ampunkan. Wala aiban illa satartah, tidak ada di antara kami yang aib kecuali yang Kau tutup. Wala maridun illa syafaitah, tidak ada di antara kami yang sakit kecuali yang Kau sembuhkan. Wala asiran illa yasartah, tidak ada di antara kami yang sulit kecuali yang Kau mudahkan. Wala karban illa nafastah, tidak ada di antara kami yang buntu kecuali yang Kau kasih solusi ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha, tidak ada di antara kami yang berhajat duniawi maupun ukhrawi kecuali yang Kau tunaikan dan memudahkan berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman, ya Allah, jadikan kebersamaan kami ini kebersamaan yang Kau rahmati. Wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma, dan kebersamaan yang harus lain kebersamaan yang Kau jaga ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi